Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai soal kompetensi teknis guru sebagai persiapan Bapak Ibu untuk mengikuti tes P3K tahun ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mendukung channel saya, silahkan klik subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendukung channel saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Ya, soal yang pertama, treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah, nah ini Bapak Ibu memilih ya bentuk belajar mandiri yang merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan. Yang A, tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Yang B, tugas proyek dan penelitian ilmiah. C, tugas sebaya dan penelitian ilmiah. D, tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. Kemudian yang E, tugas sebaya dan pengembangan latihan. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang A ya Bapak Ibu. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Kita simak pembahasannya. Ya, untuk belajar kelompok itu sendiri diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam pelajaran. Bentuknya adalah proyek dan penelitian ilmiah ya. Jadi ada penelitian ya ketika anak-anak belajar kelompok. Kemudian belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Kemudian untuk pemadatan kurikulum itu artinya adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Ya, ini keterangannya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang tepat adalah ya tugas proyek dan pemadatan kurikulum ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah, nah ini adalah penugasan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu dilakukan secara berkelompok. Ya, pilihannya adalah yang A, penilaian proyek, B, penilaian portofolio, C, penilaian jurnal, D, penilaian kinerja, atau E, penilaian diri. Ya, baik, jawabannya adalah
penilaian proyek ya Bapak Ibu yang A. Kita perhatikan definisinya dari beberapa jenis penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian proyek merupakan penilaian keterampilan ya. Jadi siswa harus menyelesaikan proyek tertentu dilakukan secara berkelompok ya. Jadi kalau proyek itu dilakukan secara berkelompok, menyelesaikan proyek tertentu. Proyek tertentu ini adalah ada urutan tahapan atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh siswa ya. Kemudian penilaian portofolio ini merupakan ya penilaian keterampilan sebagai kumpulan karya siswa ya. Portofolio itu adalah kumpulan karya siswa. Kemudian kalau penilaian jurnal ini merupakan penilaian sikap ya yang digunakan sebagai unsur utama. Kemudian kalau kinerja itu adalah penilaian keterampilan yang berfokus pada proses dan hasil ya. Ini fokusnya pada proses dan hasil. Kalau yang terakhir adalah penilaian diri, ini juga merupakan penilaian sikap, tetapi sebagai unsur penunjang ya. Kalau yang jurnal ini sebagai unsur utama. Cukup jelas ya Bapak Ibu perbedaannya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. Nah, ini acuannya kira-kira apa Bapak Ibu ya? Ini pilihannya adalah yang A, deskripsi mata pelajaran, yang B, pengalaman belajar, yang C, silabus mata pelajaran, yang D, struktur pembelajaran, yang E, kompetensi dasar. Baik, ya, jawaban yang tepat adalah silabus mata pelajaran Bapak Ibu ya. Sebagai acuan ini ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita perhatikan ya pembahasannya dari setiap istilah yang ada tadi ya. Yang pertama adalah silabus ya. Silabus itu adalah sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Nah, di sini silabus itu sebagai pedoman ya, Bapak Ibu. Pedoman pengembangan perangkat pembelajaran ya. Jadi kalau membuat RPP misalkan atau soal itu biasa dikembangkan dari silabus. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi ya. Jadi kalau kompetensi dasar ini adalah kemampuan yang harus dikuasai siswa. Kemudian struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Nah, jadi kalau struktur kurikulum ini berarti pola ya, pola dan susunannya. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar ya, pengalaman belajar, yaitu sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Terus yang terakhir, deskripsi mata pelajaran adalah hal-hal yang menyangkut pelajaran tertentu, susunan materi dan karakteristiknya ya. Berarti kalau deskripsi ini spesifik ke salah satu mata pelajarannya ya. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Pengertian-pengertian dari istilah-istilah
ya, perangkat pembelajaran ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan ya, pernyataan berikut ya. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah, nah ini Bapak Ibu disuruh untuk mengurutkan ya langkah-langkah membuat soal tes yang benar ya. Nah, kira-kira jawabannya mana nih Bapak Ibu? Iya. Oke, kita langsung ke pembahasan ya biar jelas ya. Jadi langkah-langkah menyusun soal yang benar adalah yang pertama tentunya kita sumber utamanya adalah silabus ya Bapak Ibu. Kita harus menganalisis silabus dulu. Ya. Tujuannya adalah supaya ya keterwakilan KD-nya itu merata ya. Ini jadi tujuannya adalah seperti itu, menganalisis silabus supaya semua materi dapat dituangkan dalam soal ya, biar materinya merata. Kemudian langkah yang kedua tentunya kita harus menyusun kisi-kisi soalnya ya, menyusun kisi-kisinya. Baru kita yang ketiga ini membuat soal. Nah, yang keempat kita susun lembar jawaban. Kemudian membuat kunci jawaban. Nah, yang terakhir baru ya menentukan atau menyusun pedoman penskoran. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke soal nomor 5. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai ya, A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. B. Penentuan ranking kelas. C. Bahan mengisi rapot siswa. D. Penentuan ranking sekolah. Ya tentunya ini sepertinya tidak ada kesulitan Bapak Ibu ya. Jadi penilaian atau evaluasi yang kita lakukan itu tujuannya adalah sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya ya. Tujuannya itu untuk ya memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan ya. Oke, soal berikutnya nomor 6. Ali ketika diadakan ulangan akhir semester secara diam-diam dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali yang A. Membiasakan siswa berperilaku jujur. B. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. C. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. D. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Ya, kira-kira apa ini Bapak Ibu yang tepat ini? Ini tindakan yang tepat dilakukan guru ya. Ya, kecuali ya. Ya, ini kan berarti sudah dilakukan ya, sudah ketahuan menyontek ya. Ya, kita bahas saja yang satu persatu Bapak Ibu ya. Kalau yang A ini membiasakan siswa berperilaku jujur ya. Ya, ini berarti betul ya. Dari keseharian siswa bisa kita arahkan ya, kita biasakan untuk berperilaku jujur ya. Berarti boleh ya. Terus yang B, guru menjelaskan kepada siswa untuk bekerja sendiri. Ya, ini juga tepat ya. Jadi ketika ada ulangan atau ulangan akhir semester ini, ya biasanya kita menjelaskan kepada siswa terlebih dahulu ya, agar siswa itu bekerja sendiri ya, agar siswa tidak menyontek ya.
Terus yang C, menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. Ya, kalau ini, ya ini pernyataan yang betul juga ya. Kita bisa menyampaikan ke siswa bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik ya, dan harus dihindari. Terus yang D ini kira-kira tepat enggak Bapak Ibu nih? Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek ya. Ya, ini berarti yang tidak tepat adalah yang D nih. Ya, tentunya kalau siswa menyontek itu ya dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan ya Bapak Ibu ya, walaupun kita beri peluang untuk menjelaskan, ya tentunya apapun alasannya ya tetap tidak betul ya. Jadi yang tidak tepat adalah yang D ya, memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia menyontek. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. Saya ulangi ya. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi. Nah, berarti ada beberapa kata kunci nih Bapak Ibu yang saya garis bawahi ya. Ini disebut dengan prinsip penilaian yang A, beracuan, kriteria, dan menyeluruh. B, beracuan, kriteria, dan sistematis. C, akuntabel dan menyeluruh. D, objektif dan menyeluruh. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, Bapak Ibu ya. Ini udah saya beri kata kunci ya. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh ya. Ya, kita perhatikan pembahasannya ya. Menyeluruh artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Beracuan kriteria artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ya. Maksudnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan kriteria yang telah kita tetapkan. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, pembelajaran-pembelajaran yang seperti ini ya, jenis seperti ini ya. Yang A, blended learning. B, e-learning. C, learning by doing. D, self-learning. E, efficient learning. Ya, oke, berarti yang tepat adalah yang B Bapak Ibu ya, e-learning ya. Oke, kita simak pembahasannya. E-learning dengan blended learning ini memang dua model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan ya pada masa pandemi atau belajar dari rumah. E-learning sendiri artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring ya, secara online berbasis web atau sejenisnya ya. Makanya berarti basisnya adalah web ya. Sedangkan blended learning itu merupakan kombinasi antara pembelajaran
dalam jaringan online dan luar jaringan offline ya. Jadi kalau blended learning ini adalah perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online atau daring ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 9. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar ya, atau E. Program semester. Jadi yang ditanyakan adalah apa ini Bapak Ibu? Ya, tujuan pembelajaran ya termuat di mana? Ya, yang tepat adalah di RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, kita simak pembahasannya. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Berarti ada di silabus ya. Ada di RPP. Sedangkan kalau silabus itu tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Ya, cukup jelas Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 10 ya. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham kalau yang ini ya. Ya, pilihannya yang tepat kira-kira mana Bapak Ibu? Ya, betul sekali yang A ini ya. Yang A Bapak Ibu ya. Silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar tersebut ya. Jadi kalau RPP ini berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini pembahasannya Bapak Ibu ya. Silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian KI dan KD itu dikembangkan dari standar kompetensi lulusan ya. Kemudian silabus dikembangkan dari KI dan KD. Sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud ya. Bagi kita sebagai seorang guru yang biasanya menerima silabus itu ya sudah dalam bentuk jadi ya. Kemudian kita tinggal menyusun RPP ya dari silabus yang ada. Atau biasanya kalau silabus ini bisa kita sesuaikan adalah alokasi waktunya saja ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Nomor 11. Dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut ya Bapak Ibu dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali pilihannya adalah A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah,
C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Ya, berarti yang kalau kecuali, ya, yang D ya Bapak Ibu ya, yang tidak masuk ke dalam pemanfaatan hasil penilaian guru ya. Jadi yang betul itu adalah tujuan dari analisis hasil penilaian adalah pertama, memperbaiki program pembelajaran. Kedua, menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. Tiga, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Yang keempat, menyusun laporan hasil penilaian. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 12. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Yang pertama, bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Ya, yang tepat adalah ya yang D Bapak Ibu. Ya, jadi ya sebelum kita melakukan penilaian praktik ya, kita harus membuat rubrik penilaian ya atau ya penskoran ya, pedoman penskoran, sehingga hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria. Nah, kalau tidak membuat rubrik penilaian, maka cara menilainya berdasarkan apa ya? Tidak ada patokan atau pedoman ya. Jadi kurang setuju ya Bapak Ibu ya. Seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu. Ya, ini ya. Jadi rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati ya, sejak awal sampai akhir ya maksudnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Yang nomor 13 ya. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali, nah ini langsung saja, ini dalam menentukan jumlah alokasi waktu, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah apa saja ya, maksudnya begitu. Yang A, jumlah minggu efektif. B, jumlah dan keluasan KD. C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD. D. Tingkat kepentingan KD. E. Jangka waktu penggunaan media ya. Yang kalau yang kecuali berarti yang bukan ya. Berarti yang tidak termasuk adalah yang E ya Bapak Ibu. Jangka penggunaan media. Tidak ada kaitannya dengan ya alokasi waktu yang akan kita tentukan ya. Berarti yang perlu diperhatikan adalah ya, aspek-aspeknya ya, yaitu jumlah minggu efektif. Ini kita perhatikan. Kemudian jumlah dan keluasan materi ya atau KD. Kemudian kedalaman, tingkat kesulitan ya, dan tingkat kesulitan materi atau KD. Kemudian tingkat kepentingan atau urgensinya ya. Nah ini, sedangkan tadi adalah tentang media itu tidak ada kaitannya ya. Jadi yang kecuali yang E tadi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Soal nomor 14. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan. B. Program semester. C. Analisis minggu efektif. D. Kedalaman materi. E. SKL dan standar isi. Ya, yang tepat adalah
Iya, betul sekali. Yang C Bapak Ibu ya, yaitu analisis minggu efektif ya. Ini kita menentukan alokasi waktu pada silabus berdasarkan analisis minggu efektif ya. Ya, ini pembahasannya Bapak Ibu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar di silabus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar ya. Cukup jelas ya, karena tadi ini sudah disinggung pada soal sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 15 ya. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian A. Jurnal, B. Portofolio, C. Rapot, D. Produk, E. Kinerja. Ya, ada kata kuncinya nih, kumpulan tugas ya. Berarti yang tepat adalah iya, portofolio ya. Ya, ini beberapa istilah yang harus dipahami Bapak Ibu ya. Kalau jurnal itu merupakan catatan pendidik ya, catatan guru di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Kemudian kalau portofolio ini adalah kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik sebagai bahan penilaian. Kemudian produk adalah jenis penilaian keterampilan dalam menghasilkan produk. Kalau kinerja itu adalah penilaian yang mengakomodasi kompetensi proses dan produk ya. Berarti kalau ini ada proses, kinerja itu ada proses dan produk. Kemudian rapot ini merupakan laporan akhir ya, hasil belajar tiap semester ya. Saya kira tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu tentang istilah-istilah tadi ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi. 2. Pertanyaan langsung. 3. Laporan tertulis. 4. Laporan diri. 5. Tes tertulis. Pertanyaannya adalah teknik penilaian sikap yang tepat adalah ya, penilaian sikap itu kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Ya, yang C ya. Yang C, tidak ada ya laporan ini tertulis atau tes tertulis ya. Kita lihat pembahasannya ya. Penilaian sikap dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, observasi ya atau pengamatan. Bisa penilaian diri, bisa penilaian antar teman menggunakan jurnal atau pertanyaan langsung ya. Ini yang penilaian sikap. Jadi tidak ada namanya tes tertulis ya atau laporan tertulis. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir Bapak Ibu ya. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni ya seperti patung, lukisan, gambar adalah A. Penilaian sikap, penilaian produk, penilaian praktik, penilaian proyek, atau penilaian portofolio ya. Tentunya ini Bapak Ibu sudah paham ini ya. Yang tepat adalah ya, betul sekali ya. Yang B ya, yaitu penilaian produk ya. Di sini kan ya mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk ya. Sudah jelas sekali. Ya, ini dibahas kembali ya. Penilaian produk ya, ini langsung fokus pada hasil karya atau produk. Kinerja ya menunjukkan proses tadi ya atau ya serangkaian kegiatan ya. Kemudian kalau proyek, tugas berupa suatu investigasi dari perencanaan, pengumpulan data,
pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Ya. Kalau portofolio adalah kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik ya. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk like, komen ya. Jika ada tanggapan, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.